Di dunia sudah dikatakan Allah sebagai sebaik-baik makhluk, apalagi di akhirat. Berarti dia di dunia ngalami ketenangan hati, ketentraman jiwa, rohaniah sampai gak ada rasa khawatir, gak ada rasa takut, gak ada rasa gelisah ketika menghadapi kondisi apapun, karena hati jenengan iki sibuk nyawang Gusti Allah. Akan membahas perbedaan antara hati manusia yang jahat terhadap Allah dan yang baik terhadap Allah. Yang berbuat jahat pada Allah dan yang berbuat baik pada Allah. Bukan jasmani yang kami jelaskan, bukan perbuatan baik dan jelek, jahat dan bagus, bukan jasmani tapi perbuatan rohani. Hal ini tertuang di dalam surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat 6 dan ayat 7. Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya kita manusia, makhluk yang diciptakan Khalik yaitu Allah, itu manusia yang sempurna atau makhluk yang sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Letak kesempurnaan di situ adalah si ruh ini tidak hanya dibekali atau disandingi dengan nafsu, atau di sini sifat basariyah, tetapi ruh ini juga disandingi namanya akal atau sifat basiroh. Tiap saat dan waktu kedua belah pihak itu tarik-tarikan. Nafsu menarik terhadap ruh untuk berbuat jahat pada Allah. Sifat basiroh yang ada mengatakan akal secara syariat mengajak taat pada Allah. Unsur dari nafsu itu iblis atau khayawan, sipati. Unsur dari akal adalah malaika. Barang siapa di antara kamu dimenangkan oleh nafsu, maka perbuatan ruh itu lebih jahat terhadap Allah katimbang khayawan, katimbang daripada hewan. Ulaika kal an'am balhum adhol. Sifat mereka itu ruhaniah kita, iku kal an'am, seperti khayawan. Balhum adhol, bahkan lebih jahat daripada hayawan. Mohon maaf, kalimat jahat di sini adalah dikatakan perbuatan-perbuatan yang condong menyekutukan Allah. Ini perbuatan jahat. Barang siapa di antara kamu sekalian dimenangkan oleh sifat basiroh,
maka derajatnya ruh ini di mata Allah lebih tinggi daripada malaikah. Maksudnya apa? Ruhaniyah ini perbuatannya itu selalu nyawiji menyang Gusti Allah, selalu mengahadkan terhadap Allah. Ini baik. Sekarang sebelum kita masuk pada kelompok kanan sifat basiroh, kita bahas terlebih dulu ruh yang ketarik oleh nafsu. Surat Al-Bayyinah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini, isinya orang yang mengingkari ajaran Rasulullah adalah min ahlil kitab. Mereka disebut sebagai ahli kitab, ahli alim ilmu zahir, ahli ilmu di luar tauhid. Ini Pak, itulah minal musyrikin secara hakikat, bukan secara syariat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang hatinya ingkar, menolak terhadap ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, di dalamnya itu adalah minal musyrikin, min ahlil kitab, ahli ilmu tentang di luar tauhid pada Allah. Itu disebut min ahlil kitab. Wal musyrikina, dan orang-orang ini kafaru, orang yang ingkar. Di dalamnya wal musyrikina, dan orang-orang yang selalu menyamakan selain Allah terhadap Allah, mengadakan pujaan, pujian, penyembahan terhadap selain Allah. Ini musyrikin. Bicara tentang iman, orang yang ada di dalam hatinya itu masih ada iman selain Allah dalam hal apapun, itu masih bicara selain Allah. Contoh, ini masa kita pada hari ini, bulan ini kan masa kemarau, masa hawa panas. Terus di dalam masjid ini dipasang AC atau kipas angin, sehingga yang asalnya itu rasa panas menjadi dingin. Terus di dalam hati kita muncul satu iman, pergantian rasa hawa tadi asalnya panas menjadi dingin, iman kita itu menuju pada AC atau pada kipas, maka ini termasuk syirik secara hakiki. Dalam kitab Hikam disebut syirik khofi, syirik yang sangat halus, yang selalu merasuki, menyerang, menjangkit
terhadap hati seorang manusia. Syirik yang seperti ini Bapak Ibu, yang jarang dideteksi, yang jarang orang itu mencari di dalam dirinya, masih ada syirik seperti ini. Niki maksudnya wal musyrikin, orang yang mengatakan bahwasanya selain Allah itu bisa mendatangkan dan merubah cuaca, merubah sesuatu, atau bisa mendatangkan pertolongan, bisa menolong, atau bisa mendatangkan bahaya. Ini konteksnya adalah hakiki, bukan syar'i. Kan sudah jelas dikatakan dalam satu ayat, sifat makhluk adalah la haula wala quwata. Tidak ada daya upaya apapun dan juga tidak punya kekuatan apapun. Iki makhluk. Daya upaya untuk mengubah cuaca yang asalnya panas menjadi dingin, nggak ada. Nggak ada upaya bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara. Ini sifat kita sebagai makhluk. Terus kok fakta di lapangan dengan adanya AC itu akhirnya cuaca berganti toh Pak ya? Terus di lapangan jenengan seakan-akan bisa melihat, bisa mendengar, bisa mengucap sendiri. Kita tidak sadar bahwasanya innahu bikulli syai'im muhit. Seluruhnya itu karena dilimputi Allah, yang manusia tidak bisa melihat Allahnya. Itulah maksud illa billah. Fakta di lapangan itu kok menjadi dingin, itu karena innahu bikulli syai'im muhit, karena di situ dilimputi Allah. Secara syariat memang berubahnya cuaca panas menjadi dingin kita ngomong karena adanya AC atau kipas. Secara hakikat imanmu harus hanya pada Allah. Jikalau iman kita, ruhaniyah kita mengimani karena makhluk yang bisa merubah cuaca itu, maka jelas-jelaslah kita itu tergolong orang yang menyekutukan Allah. Iku fi nari jahannama khalidina fiha. Mereka itu kekal di dalam neraka jahanam. Artinya Pak, di dunia kita ini dikatakan fi nari jahannam, jagatnya hati kita selalu panas. Apalagi berhadapan dengan kondisi yang sangat sulit, kondisi ekonomi kita terpuruk, atau keadaan rumah tangga kita terpuruk, atau menemukan takdir yang tidak enak, mesti hati kita panas. Fi nari jahannama khalidina fiha. Sampai kapan? Ini di dunia Pak. Sekalipun jenengan ini dunianya mewah, tetap hati panas Pak. Ada khawatir kehilangan kekayaannya, ada kekhawatiran kematian, ada kekhawatiran sakit, ada kekhawatiran jatuh kolab. Rasa khawatir dan tidak ada ketenangan jiwa, itulah Bapak Ibu bentuk daripada siksa Allah fi nari jahannama
khalidina fiha. Karena nggak bisa tembus Allah ya. Karena nggak bisa bertemu Allah. Di sela-sela kehidupan takdir yang tidak enak maupun enak, nggak bisa. Karena apa? Karena di dalam hati kita telah terhijabi dengan kemusyrikan tadi. Ini yang jarang diterangkan, yang jarang dibahas di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Akhirnya kita sebagai masyarakat buta tentang syirik hakiki atau syirik khafi seperti ini. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Ya ini. Wedhus saya enggak seperti itu, Pak. Tahu wedhus ke? Kambing lo tidak seperti itu. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah orang-orang yang sejahat-jahat makhluk terhadap Allah. Bentuknya apa? Bentuknya kemusyrikan kita tiap saat dan waktu terjadi pada Allah. Alasannya sederhana, Mbak. Pertama, kita menolak ajaran dinul haq yang disampaikan Kanjeng Nabi ini gini. Asalnya itu. Ajaran ini nggak pernah putus lah. Mulai zaman Nabiullah Adam alaihissalam diteruskan para nabi dan rasul selanjutnya sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad sampai sekarang pun tidak pernah putus. Tetapi selama ini ratusan tahun terkesan disembunyikan. Dikarenakan sikon yang tidak memungkinkan manakala ini digelar secara terang-terangan seperti pada malam hari ini. Tapi nggak putus. Allah menjaga kitabnya itu tanpa bisa disentuh. Jangankan manusia, nafsu iblis pun nggak akan bisa menyentuh isi kitab di situ. Itulah yang kumaksud sumbernya dari Al-Qur'anul Qadim. Ini Pak. Bon, itu golongan orang-orang yang hatinya jahat terhadap Allah. Untuk selanjutnya ayat yang nomor 7. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman atas kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang isi di dalam kitabnya, tentang isi di dalam ajaran dinul haq, dia beriman, percaya kebenarannya ada di situ. Ketika jenengan sudah beriman bahwasanya dinul haq yang dibawa oleh para nabi dan rasul sampai pada zaman sekarang kok yo muncul ning ati sampeyan bahwasanya kebenarannya ada di situ, maka otomatis Anda akan beriman. Diterangkan tentang ajarannya bahwasanya yang merubah cuaca panas menjadi dingin di situ adalah Allah. Nah, ini jenengan percaya walaupun jenengan belum bertemu Allah di situ. Niki maksudnya amanu. Diterangkan bahwasanya setiap apapun itu dilimputi Allah. Sehingga cuaca yang asalnya panas bisa menjadi dingin. Itu karena Allah. Jenengan ikut berimannya pada Allah, tidak beriman terhadap AC, statusnya sebagai makhluk. Tidak cukup panjenengan iki beriman saja. Kalau di situ yang merubah adalah Allah, kalau di situ ada Allah, tetapi wa amilus sholihah, jenengan membuktikan keimanannya itu dalam bentuk bertemu Allah di situ. Lah inilah Pak,
kalau tidak dibekali kunci bertemu Allah, nggak akan bisa bertemu. Cuman hanya beriman aja. Imannya inilah yang kata Rasul belum menjadi ihsan. Kalau sudah bertemu imannya menjadi ihsan. Apa kunci untuk bisa bertemu Allah di situ? Dengan rasa. Rasa itu berangkat dari iman. Rasakanlah, imankanlah. Sesungguhnya karena hidup di dalam situlah, yaitu Allah yang bisa merubah cuaca asalnya panas menjadi dingin. Tentunya ini yang sering kami sebut sebagai adzikru bisiril asror. Itulah zikir sirul asror. Zikir yang tanpa ngucap, tanpa lafaz, tanpa apapun, diem hanya dengan rasa. Dengan rasa itulah Anda akan bisa untuk mencapai pertemuan terhadap Allah. Mereka yang seperti ini berarti selalu zikir. Tidak hanya beriman dari sebuah ilmu yang sudah diterangkan, yang ilmu itu mengatakan bahwasanya pindahnya cuaca itu karena hidup Allah di situ, jenengan beriman. Lalu wa amilus solihah, jenengan buktikan praktek nih setiap saat dan waktu di segala bentuk segi apapun. Sebab sesungguhnya Allah itu selalu bersamamu. Kemanapun kau pergi, kau tetap membawa situ. Jadi Allah itu kok gowo ngalor, kok gowo ngidul, gampangannya isyarah seperti itu. Artinya kemanapun kau pergi, Allah itu selalu ada di dalam dirimu. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka inilah sebaik-baik makhluk. Lah di sini maksudnya ruhaniyah, bukan jasmaniyah, Pak Bu. Kalau jasmaniyah sudah konteksnya di hukum syariat. Saya tidak membahas tentang orang baik dan orang jelek, itu bagaimana di syariat sudah dijelaskan. Cuman di hakikat ini adalah ruhaniyah kita. Khairul bariyah, sebaik-baik makhluk di mata Allah adalah mereka yang beriman terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan melaksanakan apa yang diajarkan di dalam sistem dinul haq itu tadi, yaitu kholwat. Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Mereka tidak hanya mendengarkan, Bapak Ibu, mereka tidak hanya beriman, tetapi juga mereka bertemu terhadap Allah. Dengan iman itulah diasah terus sirul asrornya dari su'aul basyirah, akhirnya bisa sampai ke ainul basyirah. Kalau sudah di situ Bapak Ibu, tandanya hati sampean ketika Anda ngadepi persoalan apapun, hati sampean itu sudah tidak bisa melihat beriman terhadap selain Allah yang berperan, tidak bisa. Artinya hati sampean itu hanya condongnya, imannya menghadapnya terhadap Allah sebagai yang berperan. Ini wajah tuwaj hiya lilladzi fatarus samawati wal ardo hanifan. Ini maksudnya, mengarah condongkan wajah ruhaniyahmu terhadap wajah Allah. Itu tanda kalau jenengan sudah bertemu. Ketika saat aktivitas apapun, menghadapi kondisi apapun, hati jenengan itu sudah tidak beriman datangnya dari makhluk, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki gak diucapno tapi dirasa ning ati. Berarti tanda jenengan sudah bertemu Allah di situ. Bapak Ibu, di dunia sudah dikatakan Allah sebagai sebaik-baik makhluk. Apalagi di akhirat. Berarti dia di dunia ngalami ketenangan hati, ketentraman jiwa, ruhaniyah sampai gak ada rasa khawatir, gak ada rasa takut, gak ada rasa gelisah ketika menghadapi kondisi apapun, karena hati jenengan iki sibuk nyawang Gusti Allah.
Beda yang awal tadi Pak, golongan kiri ya. Beda, selalu nggak menentu. Iki jenenge sugih tapi gak iso tentrem. Alim tapi sik gelisah. Jadi status hukum di mata Allah nggak pasti. Artinya nggak pasti, nggak menentu. Aku sok iku bener tak aku mlebu swarga, nggak tahu. Padahal ahli mulang, ahli ngaji, ahli opo. Hatinya belum bisa ada ketetapan hukum pasti dari Allah, nggak ada. Makanya ragu, mau gini, ragu, aku iki jane ngono, saya ini sebetulnya itu di mata Allah bagaimana ya, nggak tahu. Justru nggak merasa kalau kita itu selama ini berbuat jahat pada Allah. Itu karena di dalam hati kita ditutupi oleh nafsu lewat perbuatan bagus secara fisik ini tadi, sehingga menyangka apa nantinya aku akan mendapatkan satu kebahagiaan, tapi nyatanya tidak. Buktinya belum ada menemukan ketentraman jiwa, belum bisa. Tambah sugih gak tambah loman, tambah sugih tambah meleki. Iya, kita itu seperti itu Pak, karena nggak punya budi luhur. Prinsip saya semua hasil keringat saya, gitu loh Pak. Seperti itulah kita itu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tatkala hati sudah bermegah-megahan dengan duniawi, menjadikan hati selalu lalai pada Allah. Lalai kalau semuanya itu yang melakukan sing gerakno iku Gusti Allah. Lali pun hatiku lali plak. Lali. Lupa kalau semuanya itu karena Allah. Illa billah, nggak bisa. Justru dalam hati ditutupi karena diriku sendiri. Beda yang nomor 2 itu Pak, golongan kanan. Beliau statusnya itu dalam dirinya laksana patung, la haula wala quwata. Bisa adanya daya upaya pada dirinya, kekuatan pada dirinya, semata-mata itu milik Allah, datangnya dari Allah. Pun Bapak Ibu hadirin, kesimpulan kita itu di posisi mana? Di posisi yang kiri apa yang kanan? Kalau yang kiri jelas gak cocok jenengan. Karena apa? Karena jenengan sudah yastami'unal qaul, sudah menerima ajaran Rasulullah, akhirnya beriman kebenaran di dalam ajaran dinul haq untuk sowan ing ngersani Allah. Iman sudah ada Pak, cuman kita wa amilus sholihah ini kemakrifatannya beda-beda. Ada mungkin satu hari dihitung 1 jam, ada tidak 1 hari, 1 minggu cuman 5 menit. Ada lagi Pak tidak 1 minggu, 1 tahun, 1 bulan, itu 10 menit. Semuanya itu tidak menjadi masalah. Allah sendiri yang memproses Anda, nilainya berapa, itu disesuaikan dengan apa yang ada pada diri jenengan. Iya. Yang penting kita ikuti proses dari Allah. Satu sisi jangan pernah dalam dirimu dengan sengaja untuk berbuat syirik pada Allah. Jangan. Pun kesana pun kesana. Oh. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Kalau yakin jenengan itu sudah berupaya semaksimal mungkin bagaimana cara memegang teguh tali Allah, yaitu dzikir sirul asrar untuk sampai ke hakul basiroh. Tapi semuanya itu harus mengikuti proses dari Allah. Sebab panjenengan olehnya bisanya berzikir itu yang mendikirkan juga Allah. Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan. Semoga kita dan anak putu kita, keluarga kita, dibuka hati kita, hati keluarga kita yang tertutup tentang hal masalah ajaran Rasulullah ini. Dan mudah-mudahan
juga Allah memberikan sinar cahayanya menerangi hati kita dan keluarga kita ila yaumil kiamah.